Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita langsung bahas sebentar ya tugas yang kemarin ya. Kemarin itu ini ya tugasnya. Nah, diminta untuk mencari ya turunan dari fungsi yang ada di sini. Nah, ini fungsinya adalah fungsi logaritma natural. Nah, kalau yang untuk menyelesaikan persamaan yang seperti ini, dari kasus yang seperti ini, kita gunakan. Jadi ini yang di dalam kurung ini bisa dimisalkan U terlebih dahulu untuk mempermudah. Jadi ini nomor 1 ya contohnya. D per dx ln x pangkat 3 min 1. Nah, mencari turunan dari ln. Ini untuk mempermudah silakan ini bisa diganti ke U terlebih dahulu. Jadi D per dx ln ini U ya. X pangkat 3 min 1 itu ln U. Misalkan seperti itu. Nah, untuk bisa menurunkan ini sesuai dengan yang ini ya, persamaan kalau turunan fungsi ln, turunan ini itu sama dengan seper U dikali dengan turunan U terhadap dx. Gitu ya. Turunan U terhadap dx. Sama seperti yang ini. Nah, ini ya. Seper U dikali du per dx. Hingga di sini U-nya itu kan tadi apa? Seper X pangkat 3 min 1. U-nya itu kan ini X pangkat 3 min 1. Kalau diturunkan terhadap dx jadi apa? Jadi kan turunan X pangkat 3 min 1 seperti ini per dx. Berarti ini seper X pangkat 3 dikurangi 1. Turunannya ini X pangkat 3 min 1 kalau diturunkan 3 dikali X kuadrat. Nah, sehingga hasilnya 3X kuadrat dibagi X pangkat 3 dikurangi 1. Seperti itu. Itu untuk yang nomor 1. Nah, begitu juga dengan nomor yang lain. Sama konsepnya ya. Sekarang kita bahas yang nomor 2 misalkan. Minta dicari turunan fungsi ln akar 1 min x. Maka ini langsung bisa dimisalkan U terlebih dahulu atau langsung karena sudah tahu polanya ya. Seper yang ini yang di ln kan. Seper akar 1 min x. Nah, dikali turunan dari akar 1 min x per dx. Nah, ini kalau misalkan saya tuliskan lagi 1 min x. Nah, akar 1 min x itu kan berarti sama dengan apa? 1 min x pangkat setengah. Ini ya. Per dx. Nah, ini kalau diturunkan berarti kan tinggal seper akar ini saya tulis lagi ya, seper akar 1 min x. Ini kalau diturunkan kan berarti jadi setengah ya, pangkatnya ini kan turun ke bawah ya, setengah dikali min 1 karena ini 1 min x kalau diturunkan min x nya itu kan 1 ya, dikali min 1. Nah, dikali 1 min x. Bentar, ini kok nggak cukup.
Hmm. Oke, apa kita ulangi aja ya, lanjutkan yang tadi. Jadi ini tadi akar 1 min X dikali dengan turunan ya 1 min X pangkat setengah 1 min X pangkat setengah per dx. Ini berarti 1 per akar 1 min X dikali setengah dikali min 1 dikali 1 min X. Nah, pangkatnya ini kan berkurang ya, berkurang 1 sehingga minus setengah. Sehingga jawabannya di sini ini min setengah bisa tulis seperti ini per ini akar 1 min X dikali akar 1 min X. Sehingga kalau disederhanakan minus setengah per 1 min X. Akar kali akaran hilang akarnya ya. Nah ini ya jawabannya. Untuk yang nomor 2. Nah terus kita lanjutkan ya yang nomor 3. Nah yang nomor 3 ini agak berbeda ya. Nah karena di sini ada 2 variabel, ada X dan juga cos X. Kalau yang lainnya ini kan hanya satu fungsi aja ini ya, jadi bisa dengan mudah nanti cari turunannya. Kalau yang nomor 3 ini untuk mencari turunannya ini kita gunakan aturan turunan untuk perkalian seperti itu. Nah yang nomor 3 tadi soalnya d per dx ln X dikali cos X. Ya. Oke, turunannya berarti apa? Seper, ini adalah U-nya kan, seper U, seper X dikali cos X. Dikali turunan dari U-nya ini, X dikali cos X per dx. Ini saya tuliskan lagi. Nah, turunan ini kan ada 2 variabel ya, maka kita gunakan aturan kayak misalkan perkalian ya. Turunan perkaliannya berarti kan misalkan ini U, ini V, berarti U absen V ditambah V absen U, seperti itu ya. Nah, maka ini dikalikan dengan X, misalkan aja ini X-nya ini U-nya, maka U absen, berarti U absen X-nya turunan dari X itu apa? 1 kan ya, dikali V-nya cos X. Nah, ditambah V absen berarti kan turunan dari V-nya. V-nya tadi misalkan adalah cos X-nya, berarti turunan dari cos adalah minus sin ya. Minus sin X dikali dengan ini minus ya, minus sin X dikali dengan U X berarti. Jadi ini gunakan aturan turunan ya untuk perkalian seperti itu ya. Oke, kemudian ini tinggal disederhanakan aja ini. Berarti ini adalah cos X min X sin X dibagi X cos X, seperti itu ya. Nah, silahkan sambil kalian cek pekerjaannya kalian ya, barangkali ini ada yang keliru. Oke, kemudian yang lainnya saya rasa sudah bisa ya. Yang nomor 4 ini juga kan tinggal diturunkan aja. Nanti hasilnya kalau yang nomor 4 ya. Oke. Nah, U-nya kan sin X plus cos X. Maka kalau misalkan cari turunan dari ln sin X plus cos X, maka tinggal seper U-nya ini ya, sin X plus cos X. Ini sin X plus cos X, aduh.
dikali turunan dari ini kan, turunan dari sin X plus cos X. Nah, ini ya gitu. Ini per sin X plus cos X. Nah, turunannya sinus cos ya. Turunannya cos min sin. Sehingga hasilnya cos X min sin X dibagi sin X plus cos X. Nah, seperti ini ya. Nah, caranya monoton ya, sama ya. Pokoknya kalian cari kan seper, kemudian fungsinya yang dilemkan itu dikali dengan turunan dari fungsi yang dilemkan itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk materi yang selanjutnya? Mungkin ada yang masih kurang jelas, kurang paham? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, mudah-mudahan ini semua ya. Oke, week 5 ini. Jadi kita masih masuk ke fungsi transenden ya. Nah, yang minggu lalu kita bahas ini dua nomor ini, logaritma sama eksponensial dan juga fungsinya. Nah, untuk yang minggu ini kita masuk ke fungsi inverse. Jadi kalkulus 1 sebenarnya ini sudah pernah ya dibahas ya, cuman mungkin masih kurang detail. Nah, sebelumnya kita bahas lebih dahulu. Jadi ada yang disebut dengan fungsi satu-satu. Jadi kalau misalkan di sini fungsi satu-satu itu memiliki nilai di satu titik saja. Gitu. Jadi misalkan di sini fx sama dengan akar x. Nah, ini di plot gambarnya, kurvanya itu ternyata seperti ini ya. Yang warna hijau ini adalah fx sama dengan akar x. Nah, setiap x di sini memiliki hanya satu nilai fungsi aja. Misalkan di sini ketika x-nya sama dengan 1, maka fx-nya 1, hanya memiliki satu nilai aja, 1. Kemudian ketika x-nya sama dengan 4, nah ini ada nilai fx-nya berapa? 2. Ya, itu aja satu nilai titik aja, kayak gitu ya. Jadi fungsi satu-satu itu hanya memotong garis horizontalnya sebanyak sekali aja. Ini misalkan kita tarik garis horizontal, ya ketemunya sekali aja, satu nilai aja punyanya. Oke. Nah, kalau misalkan yang seperti ini ada kurva fungsi fx sama dengan x kuadrat. Kalau digambarkan kan seperti ini ya. Nah, yang warna hijau ini. Kalau misalkan kita tarik garis horizontal, pasti ada dua nilai yang diperoleh. Jadi ketika x-nya itu sama dengan min 1,5, misalkan ini min 1,5, dan juga ketika x-nya itu sama dengan 1,5, di sini memiliki nilai fx yang sama, gitu. Jadi ada dua nilai x kan, nah maka itu bukan fungsi satu-satu, ya fungsi yang bukan satu-satu. Jadi itu ya kalau misalkan kita bentangkan garis horizontal yang terdapat lebih dari satu titik, nah yang memotong, maka itu bukan fungsi satu-satu. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi inverse. Jadi, misalkan suatu fungsi fx itu adalah fungsi satu-satu. Nah, fungsi f, nah ini ada pangkat min 1. Jadi, f pangkat min 1 ini didefinisikan inverse dari fungsi f. Jadi, kalau misalkan f a sama dengan b, nah, maka
F pangkat min 1 ya, atau inverse dari F. Nah, B itu sama dengan A. Jadi tinggal balik aja. Jadi F pangkat min 1 itu bukan berarti seper F. Nah, ini bukan ya, kalau ini F ini merupakan satu fungsi. Nah, jadi seperti itu. Jadi inverse dari B itu adalah A. Kita kembalikan. Itu adalah fungsi inverse. Ini simbol F pangkat min 1 ini dibaca F inverse. Nah, F pangkat min 1 X itu bukan berarti seper X ya, seperti yang tadi. Ini itu tidak sama dengan seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi di sini ada tabel X. Nah, setiap X memiliki nilai Fx-nya. Jadi ketika X-nya 1 itu Fx-nya 3. Ketika X-nya 2, Fx-nya itu 4,5. Dan juga seterusnya. Nah, kalau misalkan dicari inverse-nya, jadi misalkan di sini Y itu sama dengan Fx, ini itu sama dengan Fx nilainya 3, 4,5, 7, nah ini nilai yang diketahui, maka inverse dari Y-nya itu apa? F inverse dari Y-nya ini. Maka kalau melihat tabel yang di atasnya tinggal balikannya aja. Kalau ini 3, X-nya kan 1, maka ketika di inverse dari F-nya berarti 3 nilainya 1 di sini. Kalau 4,5 nilainya 2. Gitu. Jadi jangan nanti sepertiga seperti itu ya. Kalau F pangkat min 1 Y ini nanti sepertiga, jangan sepertiga atau ini 1/4,5 kayak gitu, berarti kan keliru ya, salah. Karena ini tadi F inverse X itu bukan berarti seper Fx seperti itu. Jadi tinggal kita balik aja inverse-nya itu. Oke, kemudian kita masuk, nah ini fungsi komposisi yang sebelumnya juga sudah pernah diajarkan ya di kampus 1 ya. Jadi fungsi inverse dari F itu fungsi komposisi F dikomposisikan dengan fungsi F itu nanti hasilnya adalah X. Gitu. Jadi kalau F inverse komposisi dengan F maka hasilnya X. Nah, kemudian kalau menuliskan fungsi komposisi ini kan bisa kita tuliskan yang baris yang ini, yang atas ini bisa kita rubah baris yang kedua ini F pangkat min 1 dari Fx itu sama dengan X. Nah ini adalah suatu sifat ya. Jadi kalau suatu fungsi inverse kemudian dikomposisikan dengan fungsi itu sendiri ya, maka hasilnya adalah X. Nah, begitu juga dengan yang B ini. Kalau F komposisi F inverse dari Y misalkan, nanti hasilnya adalah Y. Gitu. Nah, kemudian ini kalau misalkan bisa kita tuliskan F dari F absen F inverse ya, dari Y itu sama dengan Y. Nah, ini adalah sifat fungsi inverse ya. Jadi memenuhi poin A dan poin B itu. Kalau dilakukan fungsi komposisi terhadap inverse-nya. Nah, proses mencari inverse gimana? Nah, ini yang pertama itu diminta untuk menyelesaikan dulu bersamaan, misalkan di sini diketahui Y sama dengan Fx, maka kita tinggal merubah X itu sama dengan berapa Y gitu. Atau F inverse dari Y. Nah, setelah diubah jadi yang awalnya Y sama dengan jadi X sama dengan, nah itu tinggal kita ganti aja variabelnya. X-nya itu diganti Y, Y-nya diganti dengan X. Oke, langsung aja ke contoh biar enggak bingung. Nah, jadi ini fungsi yang diketahui Y sama dengan setengah X plus 1, diminta untuk mencari inverse-nya. Diminta untuk mencari inverse dari fungsi ini. Maka ini yang diketahui tadi itu kita ubah dalam bentuk persamaan X sama dengan berapa Y kayak gitu. Nah, ini fungsi Y. Maka ini kita tinggal pindah ruaskan saja kan.
Y sama dengan setengah X min plus 1. Kemudian ini kalau misalkan diubah, kalikan 2 semua ya, 2 kali variabel yang ada di kiri, kemudian sama dengan 2 dikali variabel yang sebelah kanan, maka kan ini 2Y sama dengan ini tinggal X plus 2. Nah, sehingga X-nya itu sama dengan, ini kita pindah ruaskan, 2 pindah ruas ke sisi yang sebelah kiri ya. Nah, berarti X sama dengan 2Y min 2. Tinggal nanti di akhir, nah itu diubah, X-nya itu ditukar dengan Y. Nah, ini ya. Jadi X jadi Y jadi X, seperti itu ya. Saya rasa nggak begitu sulit ya. Kita tinggal merubah saja, jadi X sama dengan berapa Y, kemudian ditukar kayak gitu variabelnya. Nah, ini jadi inverse dari fungsi fx ini tadi ya, fx yang tadi setengah x ke 1 adalah f inverse 2x min 2 ya hasilnya. Nah, untuk ngecek apakah sudah benar sih sebenarnya ini itu 2x min 2 ini inverse dari fx-nya ini. Nah, maka kalian bisa cek lewat persamaan tadi komposisi, fungsi komposisi. Nah, tadi fungsi komposisi itu kan ini ya, inverse dari f jadi komposisi fx. Nah, itu sama dengan, maka kalau fungsi komposisi jangan lupa ya, kalau misalkan f inverse komposisi f misalnya seperti ini, itu sama dengan f pangkat min 1 dari f. Nah, kan seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan fx-nya adalah setengah x fx-nya adalah setengah x plus 1. Nah, f inverse-nya ini kan fungsinya, jadi kita tinggal substitusi setengah x plus 1 ke dalam persamaan ini. Jadi ini menggantikan x yang ada di sini. Sehingga fungsinya tinggal 2 dikali x-nya ini, setengah x plus 1. Nah, dikurangi 2, kayak gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan disederhanakan hasilnya itu x ya, x plus 2 min 2 sama dengan x. Nah, berarti kan sudah benar ya, bahwa ini f inverse dikomposisikan dengan f, itu hasilnya adalah x, kayak gitu. Dan tadi harus memenuhi persamaan ini tadi. Nah, ini kan sifatnya, jadi harus memenuhi, harus sama dengan x, kayak gitu ya. Nah, begitu juga dengan misalkan mau ngecek lewat ini, tadi kan f inverse komposisi f, sekarang f komposisi f inverse. Nah, maka f kita masukkan fungsi f inverse-nya kan 2x min 2. 2x min 2 nanti disubstitusikan ke sini, menggantikan x, kayak gitu. Jadi setengah x-nya diganti 2x min 2, ditambah 1 kan. Nah, sehingga hasilnya tetap x. Nah, berarti fungsi komposisinya, fungsi inverse-nya yang tadi sudah dicari itu sudah benar ya, kayak gitu. Jadi itu cara ngeceknya. Ini kalau misalnya bisa digambarkan, jadi ini yang warna hitam itu Y sama dengan X. Nah, kemudian kalau yang warna merah itu garis Y sama dengan 2X min 2. Nah, kalau yang warna hijau ini Y sama dengan setengah X plus 1. Gitu. Ini SDI aja ya, for information aja. Jadi fungsinya itu akan berbeda ya, Fx maupun F inverse nanti. Nah, sekarang dicoba. Nih, saya bikin ini dulu aja yang nomor 1. Nomor 1 diminta cari inverse fungsi fx sama dengan x kuadrat, di mana x-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, maka kalau yang nomor 1 fx sama dengan x kuadrat, nah, kita ubah jadi x sama dengan
Berarti akarnya pindah ke sana kan, akar dari fx. Nah, tinggal nanti sisanya tinggal diubah variabelnya. Gitu. Ya, tinggal diubah variabelnya. Sama seperti yang tadi. Sudah diubah menjadi X sama dengan ini berapa Y, tinggal diubah variabelnya. Gitu. Nah, ini berarti variabelnya kalau ini X ini fx, ya ini tinggal diganti ini fx, ini X-nya. Seperti itu. Bentar ya. Oke, itu ya yang nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2, nah diminta untuk mencari X dari fungsi ini. Fx-nya sudah diketahui jika F inverse-nya itu sama dengan 1. Nah, ini berbeda ya, tidak diminta untuk mencari inverse-nya. Tapi yang nomor 2 ini kita diminta untuk mencari nilai X-nya. Nah, nomor 2 itu sama dengan yang nomor 3 ini ya. Yang nomor 2 berarti gunakan sifat yang komposisi. Gitu. Gunakan sifat yang komposisi kalau untuk mengerjakan yang nomor 2. Ini berarti kita gunakan fungsi komposisi. Jadi F komposisi F inverse dari X ya, itu harus sama dengan X kan gini. Oke. Maka ini F inverse fungsinya X itu harus sama dengan X. Nah, kemudian ini F. Nah, F inverse-nya apa? F inverse-nya itu kan nilainya ini kan 1. Harus sama dengan X. Tinggal berarti X-nya itu apa? X itu ketika Fx-nya dimasukkan ketika X-nya sama dengan 1. Maka di sini tinggal dimasukkan aja, berarti X itu sama dengan, kita substitusikan ke sini. 2 dikali 1 pangkat 3, ini Fx-nya kan, ditambah ditambah 5 dikali 1 ditambah 3. Nah, sehingga hasilnya 2 tambah 5 tambah 3, 10 ya. Itu. Jadi ketemu X-nya nilainya 10. Nah, sekarang silahkan kalian coba yang nomor 3 sampai 5 ini ya, caranya sama ya dengan yang nomor 1 sama 2 itu. Silahkan dicoba, nanti langsung aja difotokan ya hasil pekerjaannya, itu biasa dikirim ke grup WA, nanti kita bahas barengnya. Oke, silakan dicoba dulu. Mungkin mengerjakan nomor 3 siapa, yang nomor 5 siapa, silahkan ya. Atau ada yang masih belum paham, langsung aja ya on mic aja kalau misalnya ada yang masih belum paham.
Kita nunggu pekerjaannya teman yang lain. Oke, ini sudah ada David dan Adit. Oke, silakan yang lain. Kita bahas dulu yang nomor 3 ini. Silakan kalian cek ya, ini kerjaannya Adit. Jadi diketahui fx-nya itu x pangkat 3 dibagi x kuadrat ke 1. Kemudian diketahui f inverse-nya itu 1. Caranya sama seperti yang nomor 2 itu ya. Oke. Nah, jawabannya benar ya yang dikerjakan Adit ya. Jadi monoton ya caranya sama seperti yang nomor 2, tinggal yang dirubah aja angkanya. Gitu. Yang nomor 3 ini sudah benar. Silakan bisa ini ya, jadikan acuan ya bagi yang masih belum paham. Oke, kemudian untuk yang nomor 4, nah kita cek yang kerjaannya David ini. Nah, ini diminta untuk mencari inverse fungsi fx sama dengan x plus 2 dipangkatkan 4. Oke. Jadi ini kita harus merubah ya. Ke dalam x sama dengan mana ini? Nah, ini kita ubah menjadi x itu sama dengan berapa fx begitu ya. Nah, ini yang dikerjakan David ini. Nah, misalkan fx itu disimbolkan dengan y. Nah, y sama dengan x plus 2 dipangkatkan 4. Maka pangkat 4-nya itu biar hilang, nah, itu dipindah luaskan ke y ya. Jadi akar pangkat 4 dari y, oke, itu sama dengan x plus 2. Kemudian x sama dengan
akar pangkat 4 dari Y dikurangi 2. 2-nya pindah ruas ya. Oke. Oke, ini di sini sebenarnya cukup sampai ini aja ya, X sama dengan akar pangkat 4 dari Y min 2 gitu aja. Tapi kalau misalkan mau, karena ini akar pangkat 4 dari Y-nya itu kan bisa positif bisa negatif ya, karena ini kan pangkat 4 maka bisa dituliskan seperti yang grafik ini. Jadi X itu bisa akar pangkat 4 Y min 2 gitu ya. Atau X itu juga bisa minus ya akar pangkat 4 Y min 2. Terus nanti tinggal diubah aja. Cuman lebih baik sampai di sini aja ya. Soalnya ini kan Y-nya masih tidak diketahui bilangannya, jadi langsung bentuk umumnya aja, nggak usah dipecah gitu, nggak apa-apa. Gimana sih? Berarti yang nomor 4, nah nomor 4 ini bisa kalian tuliskan, misalkan Y sama dengan X plus 2, ya, pangkat 4. Nah ini kan kita mau rubah ke bentuk X sama dengan berapa Y dulu ya. Nah untuk mengubah itu, ini akar pangkat 4-nya harus pindah luaskan ke sini ya. Jadi Y ini akar pangkat 4 dari Y seperti ini. Sama dengan X plus 2, sehingga X sama dengan akar pangkat 4 dari Y itu dikurangi 2. Nah, sampai sini aja sudah baik ya, kayak gitu. Nanti tinggal, ini stepnya masih belum selesai, tinggal dikembalikan lagi. X-nya itu diganti Y atau diganti Fx. Nah, yang Y ini diganti X, seperti itu. Ya. Oke. Nah, sampai sini aja sudah benar, nggak apa-apa ya. Oke, silahkan yang nomor 5 ini masih belum dikerjakan. Silahkan dicoba dulu.
Ayo Mas. Bu Anin, mohon maaf, suaranya tidak kedengaran, Bu. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh iya, tadi ada tulisannya ternyata mic-nya error. Oke, nanti kita lanjutkan.
Oke, jadi saya ulangi lagi ya yang nomor 5 ya. Jadi ini fx sama dengan minus akar dari 3 min 2x. Mungkin minusnya saya pindahkan ruas ke sini terlebih dahulu. Kemudian nanti setelahnya untuk menghilangkan akarnya ini, berarti kan ruas kiri ini dikuadratkan. Itu ya, sehingga di sini tinggal fx kuadrat. Nah, terus ini 3 pindah ruas ke kiri kan, min 3 sama dengan minus 2x. Nah, ini langsung ya. Saya buat X langsung sama dengan, jadi ini nanti persamaan fx kuadrat min 3 dibagi dengan minus 2. Nah, terus ini masih belum selesai ya. Terakhir kita ubah dari X menjadi fx, dari fx menjadi X. Seperti itu. Jadi ini fx sama dengan X kuadrat min 3 per minus 2. Itu ya untuk nilai fx-nya. Nah, silahkan sampai di sini kalau ada yang masih belum paham. Silahkan dicek dulu. Kalau perlu ya silahkan dicatat. Oke, saya lanjutkan ya. Sudah ini ya, bisa dicoba yang ini ya. Sudah, Bu. Oke, kita masuk ke bab yang lain. Nah, jadi kalau misalkan tadi kita bahas terkait inverse, kemudian fungsi komposisi, ya, jadi fungsi inverse dan juga fungsi yang lain. Nah, ini kita masuk ke turunan dari inverse. Jadi kalau misalkan di sini ada fx sama dengan setengah x plus 1. Nah, inverse-nya itu kan ini tadi soal yang tadi yang pertama itu. Kalau di inverse hasilnya 2x min 2. Nah, maka turunannya itu tinggal kita turunkan biasa saja. Kalau dicari turunan dari fx, maka ya setengah x plus 1 diturunkan terhadap dx, hingga hasilnya adalah setengah. Kalau misalkan diminta untuk mencari turunan dari fungsi inverse-nya ini, nah maka tinggal cari turunan dari ininya ya. Ini f inverse-nya itu kan 2x min 2. Turunan dari 2x min 2 itu 2. Oke. Oke, itu untuk turunannya. Kemudian ada beberapa sebenarnya untuk sifat-sifat dari turunan fungsi inverse. Nah, ini kan yang dasar ya, ini yang basic banget yang ini. Nah, kita masuk ke yang beberapa aturan ya. Jadi jika ini f itu fungsi yang memiliki interval i sebagai domain dan juga turunan pertama dari fx itu ada dan tidak pernah bernilai 0 di interval tersebut. Nah, dia punya turunan pertama, maka inverse-nya itu differentiable atau dapat diturunkan ya pada setiap titik di domain tersebut. Nah, nilai dari f inverse pada titik B pada domain f inverse itu merupakan kebalikan dari f inverse pada titik A sama dengan f inverse B. Jadi kalau misalkan ini ya diminta untuk mencari ini adalah f inverse kan ya. Nah, kemudian ini diturunkan berarti turunan dari f inverse B. Maka ini itu sebenarnya bisa juga disamadengankan atau bisa juga dengan mencari seper. Jadi ada sepernya di sini ya, seper. Nah, turunan dari f inverse A. Nah, f inverse A itu kan tadi berarti B, seperti itu ya. F inverse A berarti kan ini B. Jadi, atau bisa dituliskan seperti ini. Jadi, ini adalah turunan dari f inverse ketika x-nya itu sama dengan b, maksudnya adalah ini ya. Ini persamaan yang di atas ini itu sebenarnya sama dengan persamaan yang di bawah. Nah, itu sama dengan ada sepernya ini, seper turunan dari turunan pertama ya ini, dari fungsi f ketika x-nya itu sama dengan f inverse b. Nah,
sama dengan F inverse B sama dengan ini. Oke, langsung aja ke contohnya. Saya rasa ini banyak yang bingung juga. Oke, sebentar sebelum ke contoh, ini ada beberapa sifat ya yang bisa kita rangkum dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau F ini di dalamnya ada fungsi F inverse atau ini sebenarnya F komposisi F inverse, maka sama dengan X ya. Kemudian kalau misalkan diminta untuk mencari turunan dari F komposisi F inverse, nah maka tinggal ini itu karena F komposisi F inverse itu hasilnya pasti X, maka turunan dari F dikomposisikan dengan F inverse pasti hasilnya 1, turunan dari ini X kan ya, turunan dari X terhadap DX kan 1, begitu. Nah kemudian ini F absen yang namanya absen itu berarti turunan ya, jadi jangan terbalik ya. Kalau yang pangkat min 1 ini kan inverse, tapi kalau absen itu kan berarti turunan pertama. Kalau absennya itu 1 ya. Nah, kalau turunan pertama dari F komposisikan dengan F inverse dikalikan dengan turunan dari F inverse-nya itu sama dengan 1, seperti itu. Nah, ini yang terakhir, ini turunan dari F inverse itu sama dengan seper turunan dari Fx, kayak gitu. Nah, ini beberapa sifatnya. Nah, kita coba lihat contohnya. Nih, jadi misalkan di sini ada Fx, X pangkat 3 min 2. Nah, diminta untuk mencari nilai turunan dari F inverse. Turunan dari F inverse dx sama dengan 2. Nah, tapi di sini ada keterangannya, diminta untuk tanpa mencari bentuk F inverse-nya. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan kita cari F inverse terlebih dahulu, habis itu kalau diminta mencari turunan ini, maka tinggal nanti diturunkan seperti itu ya F inverse-nya. Nah, tapi di sini diminta ini tanpa mencari bentuk F inverse-nya. Maka kita gunakan teorema yang mana? Yang E. Ini tadi. Atau sama dengan yang ini, yang nomor 4 ini. Kita gunakan yang nomor 4 ini. Dicari turunan dari F inverse, maka sama dengan seper turunan dari Fx, seperti itu. Nah, maka di sini kita tinggal masukkan tadi turunan dari F-nya itu kan sama dengan ini ya, 3x kuadrat kalau diturunkan. Turunan dari Fx ini kan 3x kuadrat. Nah, kemudian dimasukkan ketika X-nya itu sama dengan 2. Masukkan X-nya sama dengan, karena yang dimintakan ini ya. Hitung nilai dari turunan dari F inverse di X sama dengan 2. Nah, maka di sini kita masukkan X-nya itu sama dengan 2 ke persamaan 3x kuadrat ini. Hingga sama dengan 12. Nah, tinggal ini turunan pertama dari F X-nya kan sudah diperoleh. Nah, turunan pertama dari F inverse-nya tinggal seper 12, seperti itu. Jadi tinggal 1 per, nah ini turunan pertama ketika X-nya sama dengan 2. Jadi kita bisa tidak menghitung N inverse-nya terlebih dahulu baru diturunkan. Kayak gitu. Jadi kita bisa langsung, kalau misalkan diketahui Fx-nya ini X pangkat 3 min 2, nah langsung aja cari turunannya. Dari sini kita cari turunannya, turunan dari F absen X-nya ini. Kemudian nanti ketemu, dimasukkan ketika X-nya itu sama dengan yang diinginkan ya, 2. Nah, setelahnya tinggal ini itu sama dengan, saya tulis lagi, per dx itu sama dengan seper ya, df per dx ketika X-nya sama dengan 2. Seperti ini, kayak gitu. Jadi tinggal seper, nanti ini 12. Seperti itu ya. Nah, contoh yang lain misalkan masih sama ya. Ini meminta mencari turunan dari F inverse-nya ini.
turunannya. Nah, di sini diketahui fx-nya misalkan aja 5x pangkat 5 min 1, misalkan seperti ini. Nah, diminta untuk mencari f inverse turunan dari per dx ya, gitu. Diminta untuk mencari ini ketika x-nya itu sama dengan 1, misalkan seperti ini. Ketika x-nya sama dengan 1, maka kita cari terlebih dahulu turunan dari fx-nya. Langsung kita nggak perlu cari f inverse-nya. Jadi kita cari turunan dari ini fx-nya terhadap dx. Nah, kita turunkan 5x pangkat 5 min 1 per dx. Kita turunkan, berarti ini 25x pangkat 4. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian tadi kan diminta ketika x-nya sama dengan 1 kan ya. Nah, tinggal kita masukkan. Ini misalkan lanjutannya df x per dx ketika x-nya itu sama dengan 1. Nah, maka ini 25 dikali 1 pangkat 4. Miringnya. Nah. Ini 25 dikali 1 pangkat 4. Nah, sama dengan 25. Nah, tinggal cari inverse-nya. Inverse dari x terhadap dx. Nah, x inverse-nya itu seper ini ya. Jadi seper dfx per dx ketika x-nya sama dengan 1. Maka tinggal seper 25 seperti itu. Jadi kalian bisa menghitung turunan dari f inverse-nya tanpa mencari f inverse-nya terlebih dahulu, seperti itu. Dengan menggunakan teorema yang tadi ini 1 ya. Oke, silakan kalau misalkan ada yang ditanyakan. Oke, bisa dipahami ini? Bisa dilanjutkan materi yang lain? Gimana? Apa bisa dicukupkan yang ini materinya? Mungkin bisa, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Ini sekarang masuk ke inverse fungsi trigonometri. Jadi kalau misalkan tadi kita kan belajar fungsi inverse ya. Nah, fungsi inverse yang misalkan persamaan x sama dengan berapa atau y sama dengan berapa seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi trigonometri kalau fungsinya gitu. Nah, ini misalkan y itu sama dengan sin x, kalau misalkan digrafikkan itu kan seperti ini. Y sama dengan sinus x. Nah, kemudian kalau inverse trigonometri itu, kalau misalkan ini y sama dengan sinus x, maka yang namanya inverse. Nah, inverse itu sebenarnya mirip ya kalau di trigonometri itu mencari arkesnya. Mungkin ada yang sudah pernah dengar ya arkes dari suatu fungsi trigonometri. Jadi kalau misalkan ini, nah itu kalau x, nah, fungsi inverse-nya kita cari fungsi inverse ya. X itu kan ini y sama dengan sin x, maka x sama dengan apa? Atas sin y atau sin pangkat min 1, ini sama. Sin pangkat min 1 dari y nanti.
Nah, tinggal nanti kita ubah X-nya menjadi Y. Ini sin pangkat min 1. Nah, Y-nya itu menjadi X. Seperti ini ya. Gitu. Jadi itu adalah fungsi inverse di fungsi trigonometri. Ini salah satu contohnya itu kalau sinus ya. Jadi inverse dari sinus dituliskan dengan seperti ini. Atau biasa dituliskan juga ARC, ini arcus sinus X. Itu sama ya, silakan mau menggunakan yang tulisan sin pangkat min 1 X seperti ini atau yang arcus sin X. Nah, ini sin arcus sin X ini itu definisinya sebagai inverse dari fungsi sin X. Inverse-nya dari fungsi sin X. Nah, di mana X-nya itu lebih dari sama dengan min pi per 2, kurang dari sama dengan pi per 2. Gitu. Nah, ini ada catatan di sini bahwa sin pangkat min 1 X itu tidak sama dengan seper sin X. Gitu ya. Sama seperti yang sebelumnya. Jadi, di sini pangkat min 1, di sini bukan berarti seper sin X. Kalau seper sin X itu kan lain lagi nanti hasilnya kan ya. Gitu. Jadi sama dengan kosekan kan kalau seperti ini ya. Nah, maka gunakan yang ini tadi, sin pangkat min 1 X sama dengan arcus sin X. Gitu. Nah, kita langsung ke, nah ini adalah Y sama pangkat min 1 itu sama dengan arcus sin X. Gitu. Jadi fungsi inverse dari fungsi sinus bisa dituliskan seperti ini. Nah, kalau misalkan digambarkan, nah digambarkan itu seperti yang warna orange. Kalau yang warna merah fungsi warna merah ini ya, itu fungsi Y sama dengan sin X. Nah, seperti ini, yang warna merah. Y sama dengan sin X. Jadi kalau yang warna orange, ini adalah grafik fungsi arcus sin X. Kayak gitu ya. Ini arcus sin X yang warna orange. Nah, ini kalau diperbesar yang warna oranye ini adalah arcus sin X. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya. Jadi kalau misalkan ini ya, Y itu sama dengan sin 30 derajat misalkan. Nah, Y sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu berarti berapa setengah kan ya? Misalkan Y sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat ini kan setengah. Nah, maka kalau misalkan diminta mencari sin pangkat min 1 dari setengah, nah ini sebenarnya diminta untuk mencari inverse-nya. Inverse dari fungsi trigonometrinya. Nah, maka hasilnya adalah 30 derajat. Seperti itu ya. Nah, ini itu atau bisa dituliskan arcus sinus setengah. Nah, ini adalah 30 derajat. Jadi tinggal dibalik aja apa yang diketahui. Oh, itu berarti hasilnya adalah ini sudutnya kayak gitu. Itu sudut inverse-nya. Nah, kalau fungsi sin X dengan X-nya itu kan kalau sin X ini X-nya pasti ini ya dalam derajat ya ini ya. Nah, jadi domainnya itu ini dalam derajat ini min 90 sampai dengan 90 derajat. Range-nya itu bisa dimasukkan. Jadi min 1 sampai dengan 1. Soalnya sin min 90 kan min 1, sin 90 1. Seperti itu ini range-nya. Nah, maka kebalikannya kalau mencari fungsi inverse dari sin X, nah atau arcus sin X, maka domainnya itu apa? Domainnya itu kebalikannya yang tadi. Kalau tadi domainnya itu berupa sudut, nah kalau yang arcus sin X ini, inverse fungsi sin X ini, domainnya adalah angka ini. Jadi domainnya menjadi adalah range-nya yang ini ya. Min 1,1, sedangkan range-nya hasilnya nanti adalah sudutnya kayak gitu. Kalau ditanyakan fungsi arcus sinus nanti pasti hasilnya adalah sudut sama seperti yang ini.
Nah, arcus sin setengah maka adalah 30 derajat seperti itu ya. Jadi range-nya itu berupa sudut. Kemudian ini memenuhi fungsi komposisi juga. Jadi kalau misalkan inverse dari sin dikomposisikan dengan fungsi sinus, nah itu maka sama dengan x kayak gitu. Nah, atau ini sin dikomposisikan dengan fungsi inverse sin atau atas sinus, maka sama dengan x kayak gitu. Pokoknya setiap fungsi yang dikomposisikan dengan inverse-nya, ya, itu pasti hasilnya adalah x begitu. Itu hasilnya x-nya. Nah, di sini x-nya itu apa? Kalau misalkan yang pertama ini, x-nya pasti antara ini bentuknya sudut ya, mulai dari min 90 sampai dengan 90 kayak gitu. Karena ini yang ditanya di akhir, nah itu adalah sinus pangkat min 1. Sinus pangkat min 1, berarti arcus sinus kan. Sedangkan yang nomor 2 ini, nah yang ditanya di akhir adalah sinusnya. Yang pertama pasti kan ini, kemudian baru nanti yang kedua kan sinus pangkat min 1. Ini fungsi yang dihitung kayak gitu. Hingga ini yang terakhir kan sin. Nah, berarti kalau sin pasti nanti hasilnya adalah ini nilainya angka mulai dari min 1 sampai dengan 1 seperti itu. Ini sama seperti yang tadi. Nah, langsung aja. Nah, diminta untuk mencari ini ya, nomor 1, arcus sinus atau inverse fungsi sin. Nah, dari setengah. Gitu. Nah, coba dicari. Berarti ini apa ini? Kalau sin pangkat min 1 ini atau arcus sin dari setengah. Ada yang tahu? Ini bisa gunakan kalkulator juga ya. Jadi kalau misalkan ada angka-angka yang mungkin tidak merupakan yang istimewa, bukan merupakan sudut yang istimewa, yang mungkin mudah dihafal, nah itu silakan kalian gunakan kalkulator saja. Gitu. Nah, jadi biasanya kalau untuk mencari arcus sinus itu kan ini ya pakai shift ya, shift kemudian ditekan. Kalau ini sin berarti shift sin kayak gitu, shift plus sin kayak gitu ya. Nah, shift biasanya kalkulator plus sin-nya. Jadi setengah, kayak gitu. Jadi setengah, kemudian ditekan shift plus sin kayak gitu. Nah, berarti ini apa? Ada yang tahu? Arcus sinus dari setengah? Ini hasilnya harus berupa sudut nanti nomor 1 sampai 3 ini ya. Oke, siapa ini yang mau mencoba? 30 derajat, Bu. Oke, ya benar ya. Jadi ini adalah 30 derajat. Itu karena sinus 30 derajat itu setengah, kayak gitu ya. Oke, kemudian nomor 2. Silakan, saya mencoba. Mungkin ini kalian bisa gunakan kalkulator untuk membantu mempermudah. Cari minus seper/akar 2. Cari dulu angkanya, baru tekan shift plus sin ini. Yuk silakan, mungkin kalau ada yang pakai kalkulator, nah silakan lebih mudah. Benar ya. Oke, berapa ini? Berapa derajat yang nomor 2 ini?
315 derajat Bu. Berapa? 315. 15. Nah, untuk memastikan tinggal dicari minus 315. Nah, itu jawabannya harus ini ya, minus ter akar 2. Kemudian kalau yang nomor 3, 270. oke, 270 bener ya. Jadi kalau misalkan sinus 270 itu kan minus 1. Oke, jadi saya rasa nggak sulit ya untuk mencari ini ya, arcsinus dari suatu fungsi atau inverse fungsi sinus atau fungsi trigonometrinya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita masuk ke sudut-sudut yang lain, fungsi-fungsi trigonometri yang lain kan tidak hanya sinus ya, ada kosinus, sekan, tangen. Nah, ini kita cari inversnya. Jadi kalau misalkan kosinus diinverskan, maka tulisannya seperti ini, cos pangkat min 1 atau arcus cos, seperti itu. Berarti ini artinya adalah inverse dari fungsi cos. Kalau tangan pangkat min 1, maka ya inverse dari fungsi tangan. Kalau sekan pangkat min 1, maka inverse dari fungsi sekan. Dan juga yang lain ya, kotangan pangkat min 1, berarti inverse dari fungsi kotangan. Oke, ini SGI ya, kalau misalkan di plot fungsinya untuk inverse dari cosinus seperti ini. Kalau misalkan tangan fungsinya seperti ini ya kalau di inverse-nya. Nah, ini kalau misalkan ini yang dimasukkan di sini ada beberapa fungsinya aja, tapi konsepnya sebenarnya sama ya. Kalau misalkan cosinus min 1x atau inverse dari fungsi cos, nah itu pasti domainnya itu mulai dari min 1 sampai dengan 1, nilai besar besarnya ya. Range-nya itu 0 sampai dengan I. Nah, hubungannya apa? Ini kalau misalkan sama seperti yang sebelumnya, pokoknya kalau suatu fungsi inverse dikomposisi dengan fungsinya itu, maka hasilnya adalah X. Fungsi tangan itu kalau misalkan domain daerah asalnya si inverse tangan itu mulai dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga, seperti itu. Nah, untuk range-nya mulai dari min pi per 2 sampai dengan pi per 2. Ininya pun juga sama, hubungannya sama ya, konsepnya sama seperti yang pokoknya sama dengan X. Kalau yang sekan sangat min 1x atau inverse dari fungsi sekan, nah ini domainnya minus tak hingga sampai dengan min 1, kemudian digabung dengan 1 sampai dengan tak hingga gitu. Nah ini range-nya 0 sampai min pi per 2, ini digabung dengan pi mulai dari pi sampai dengan 3 pi per 2 tergantung. Oke, ini juga masih sama. Ini untuk kotangan sama kosekan, domain sama range-nya bisa dilihat ya, ini for your information. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan yang melibatkan fungsi inverse trigonometri. Jadi kalau misalkan di sini langsung aja ya. Jadi misalkan di sini ada suatu segitiga di mana diketahui sudut alfa dan sudut beta. Nah, maka di sini kan kita bisa gunakan aturan sin cosnya kayak gitu. Jadi di sini sinus A itu bisa sama dengan X. Nah, maka cos B ini juga sama dengan X. Gitu. Maka A di sini sudut A itu sama dengan arcus dari ini ya, jika X itu sama dengan sin A, nah maka A itu kan sudut A ini sama dengan arcus sin X kayak gitu. Nah, dan jika X itu sama dengan cos B, maka B itu sama dengan arcus cos X gitu. Nah, karena ini A sama B-nya itu kan kalau sudutnya seperti ini, bentuknya seperti ini, maka kan ini 90 derajat ya. Karena ini ada sudut-sudut itu, maka A plus B ini pasti hasilnya harus 90 derajat.
Nah, maka diperoleh kesamaan ini A plus B harus sama dengan 90. A-nya apa? Dari sin pangkat min 1 E. B-nya apa? Cos pangkat min 1 E. Oke, ini aturan untuk yang penggunaan trigonometri ya dalam fungsi segitiga seperti ini. Jadi kita bisa gunakan fungsi inverse ya, dalam fungsi inverse. Dan ini saya rasa juga kalian sudah paham ya, sudah ini mungkin di SMA juga sudah pernah dibahas kayak gitu ya untuk arcus sinus. Kalau arcus itu berarti biasanya apa? Arcus sin X, maka sin X itu depan dibagi miring seperti itu ya, kan ada persamaan-persamaan seperti itu. Nah ini begitu juga dengan yang lain. Ini tangan, inverse tangan ditambah inverse kotangan itu sama dengan pi per 2. Nah kalau ini tadi inverse sin ditambah inverse cos itu sama dengan pi per 2. Nah ini tangan, inverse tangan ditambah inverse kotangan sama dengan pi per 2. Ini nggak usah diturunkan ya, konsepnya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian di sini secant, inverse dari secant X ditambah inverse dari cosecant X, jadi sama dengan pi per 2 juga. Gitu. Di sin dengan inverse sin ditambah inverse cos, itu sama dengan inverse tangan ditambah inverse kotangan ditambah sama dengan inverse secant ditambah inverse cosecant. Itu semua sama dengan 90 derajat. Oke, kemudian ini silahkan dicoba. Oke, ini nomor, ada soal lagi ternyata. Oke, ini sebenarnya sama sih. Cari tetanya dulu, nanti dimasukkan ke fungsinya. Oke, sama sebenarnya, hanya beda fungsi tetanya aja. Oke, saya rasa juga nggak sulit ya cari ini. Ya, ini kosinus apa yang nilai sudutnya kosinus yang nilainya itu setengah itu sudut apa, kemudian dimasukkan ke persamaannya. Oke, silakan. Berarti ada berapa ini? 4 soal ya. Kalian latihan pengulas fungsi trigonometri. Bahkan ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Sudah selesai kayaknya ini ya. Oke, itu selesai.